Hai teman-teman semuanya, welcome to Rahasia Investasi Sukses. Nah kali ini saya lagi di Bandung nih, jalan-jalan ke Bandung. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol ini di tempat food and beverage. Namanya Le Savoy. Betul, Le Savoy. Ini rada-rada Belanda gitu ya. Nah saya hari ini ngobrol-ngobrol, perkenalan dulu dong Pak. Namanya, ini katanya backgroundnya dari arsitek ya Pak ya? Iya, saya memang arsitek backgroundnya. Pak Audi? Iya. Audi dari backgroundnya arsitek, silakan Pak, ngobrol dulu nih Pak, kenalan dulu. He's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Ya, Le Savoy sebenarnya kita buat itu awalnya itu pada saat pandemi. Jadi waktu itu memang saat pandemi. Iya. Jadi ini pada saat pandemi. Jadi kita buka Le Savoy ini pada saat pandemi pertama. Kenapa? Karena kesatu memang waktu pada saat itu pekerjaan arsitek memang kurang. Lalu kedua banyak teman-teman bisnis yang masih slow semua bisnisnya gitu. Jadi kita berpikir kita bisnis di bidang apa nih yang supaya supaya kita bisa coba survive lah ya. Artinya kita juga nggak bisa kerjaan sepi. Lalu dari teman-teman bisnis juga semua lagi slow down semua. Kita membuat konsep di sana. Nah konsepnya itu adalah kita buka Le Savoy. Jadi Le Savoy ini memang pertama kali adalah sebagai penjual premium meat di Bandung. Jadi di Bandung ini belum ada. Belum ada premium meat. Belum ada. Okay. Ya, jadi ini kita jual semua premium. Jadi kita mengenalkan premium meat. Karena sekarang kebanyakan orang banyak yang berpikir yang namanya daging wagyu itu semua orang ngakunya semua daging itu wagyu. Semuanya premium. Pokoknya semuanya wagyu. Semuanya wagyu. Ya? Kalau dengar kalau misalnya yang namanya wagyu. Wagyu kesannya premium. Wah, kesannya premium. Padahal daging itu jenisnya sangat banyak. Mulai yang dari paling murah, ada yang tengah, dan ada yang high end. Apa yang membedakan? Yang membedakan baik dari marbling-nya, baik dari cara proses pembuatannya, baik dari negaranya. Jadi daging itu sangat kompleks gitu. Banyak sekali jenis-jenisnya gitu. Padahal sapinya sama gitu? Apa sapinya beda-beda? Sapinya beda-beda. Jadi kalau dari orang Amerika sama orang Australia, mereka daging itu mereka namain dari jenis sapinya. Kalau Jepang berdasarkan nama kota. Seperti itu. Nah, jadi apa yang disebut wagyu? Kenapa sekarang kita itu banyak kedengar ada yang namanya Australian Wagyu, American Wagyu. Jadi sebenarnya mereka itu adalah kawin silang antara kawin silang ya? Iya betul. Jadi kawin silang antara sapi Australia dengan sapi Jepang. Makanya disebutnya Black Angus Wagyu. Kayak seperti itu. Ya. Ini sebenarnya yang bikin mereka itu ada nilai tambah di sana. Itu. Lalu misalnya daging juga ini dinilai lagi dengan apa? Dengan marbling. Ada marbling 45, 67, 89 sampai 12 gitu. Ini ada lagi level-levelnya gitu. Kenapa marbling ini keluar? Karena ada perkawinan silang ini. Jadi kalau perkawinan silang ini artinya si sapi yang mau kita sembelih ini dia ikut kemana? Kalau dia lebih banyak ke bapaknya, artinya marbling-nya lebih bagus. Tapi kalau banyak ke induknya, artinya dia marbling-nya lebih kecil. Hal ini yang bikin beda-beda gitu. Nah, cuman salah kaprahnya di masyarakat adalah meltik juga disebutnya wagyu. Padahal meltik itu adalah daging proses kita nyebutnya. Maksudnya daging proses itu artinya daging yang dikasih enzim. Jadi artinya dia menyerupai ada uratnya tetap kan kalau marbling itu kan bentuknya seperti marble ya, seperti marmer. Seperti gitu. Marmer gitu ya. Betul. Jadi mereka berpikir kalau misalnya daging yang ada marble-nya, ini udah pasti bagus. Padahal itu adalah buatan kalau marble itu. Harganya jauh banget dengan yang asli wagyu ya artinya gitu. Nah, oleh karena itu diferensiasinya itu adalah sangat banyak sekali variabelnya gitu. Ya jadi daging wagyu aja ada. Artinya kalau daging wagyu itu kita sebutnya pure blood. Artinya pure blood itu dalam arti yang papa sama mamahnya itu dua-duanya
daging Jepang gitu, sapi Iya, Jepang. iya, Wagyu itu benar. kan artinya sapi Jepang kan. Asli, nggak turunan, Asli. nggak Ya, bukan itu ya. Kalau misalnya udah mix, biasanya ditambahin depannya Black Angus, Wagyu gitu, misalnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Blaster kalau itu. Ya, jadi itu yang sebenarnya kita coba Iya. gimana masyarakat itu kita kasih tahu. Iya. Kalau lu beli daging di Le Savoy, ini adalah satu kelebihan Le Savoy adalah apa? Mereka sebelum beli daging, kita Iya. kasih lihat mentahnya dulu. Kita maunya beli daging yang mana? Range harganya mau yang 100.000, 200.000, 300.000, sampai yang 2 juta juga ada daging itu. Oke. Setelah mereka lihat mentahnya, Iya. kita grill dengan tingkat kematangan yang mereka mau kan. Iya. Setelah kita grill semua, Iya. mereka bisa merasakan, oh ini toh rasa daging. Sedangkan kalau yang sekarang kita lihat, kalau kita udah beli steak gitu, misalnya di tempat-tempat yang umum gitu, kebanyakan kan steak itu di apa namanya kita banjur dengan saus tuh. Iya, saus Berenang. semua. Iya. Wah, kita nggak tahu. sausnya lebihan dong. Iya, betul. Iya. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu kita dikasih daging apa sih, mereka nggak tahu. Tapi kalau di Le Savoy mereka bisa tahu dari mentahnya, mereka bisa lihat, oh daging ini tuh di mana gitu. Oh, Daging ini tuh sebelum iya, kita iya. makan mereka bisa taste gitu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita Le Savoy juga berusaha memberikan ke tamu itu adalah sebagai yang pencinta daging adalah dry age. Kita juga punya dry age. Oke. Dry age itu adalah proses di mana si daging ini kita dry. Artinya dry age itu jadinya si daging ini kita simpan di dalam satu ruangan di mana suhu dan temperaturnya dengan humidity-nya itu kita atur semua. Makanya itu disebutnya dry age. Seperti dry age ada ilmunya lagi. Dagingnya juga sama. Itu juga tergantung daging apa yang kita masukin. Ya, intinya kalau daging bagus yang kita masukin ya keluarnya juga daging bagus. Kalau daging jelek kita masukin ya keluarnya juga daging jelek. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau bicara ini nih, biasanya kalau di kayak beli steak gitu kan ya, atau beli daging, ada gimana nih kematangannya, well done atau? Ya, itu ada tingkatannya. Mulai dari rare, medium rare, ya, lalu ada medium, ada medium well, ada well done. Waduh. Ya, jadi rata-rata kebanyakan mainnya well done terus. Well done itu sebenarnya kalau kita makan daging yang berquality, kalau udah well done itu daging itu udah keras. Sama aja dong ya? Juicy-nya udah hilang. Udah nggak hilang ya? Iya, jadi sama aja kayak kita makan sate gitu. Iya. Jadi kalau kita udah punya daging bagus, yang rekomend dari kita adalah sebisanya medium. Yes. Kalau udah maniak, mereka memangnya udah seneng makan daging, mereka biasanya udah mintanya udah rare. Atau rare matang sedikit. Kita sebutnya blue itu daging itu hanya sekedar agak coklat aja gitu. Coklat aja langsung itu udah tuh bisa baru dimakan. ya. Betul seperti itu. Dan biasanya kalau itu nggak pakai bumbu gitu atau gimana? Mereka hanya cocol garam sedikit. Garam gitu entah dia. Jadi garamnya juga macam-macam, ada variasinya sendiri garamnya. Iya. Ya, jadi garam juga ini juga macam-macam. Kita punya garam bervariasi juga di sini gitu. Jadi ini yang kita tawarkan untuk para pencinta daging, kurang lebih seperti itu. Nah, saat ini Le Savoy ini konsepnya jadi tadi ya untuk orang yang memilih daging. Yes, pencinta daging. Pencinta daging ya. Betul. Dan banyak pilihan. Nah, ini saat ini baru satu cabang atau udah berapa? Nah, sementara ini kita sekarang udah satu cabang. Selanjutnya dari sini kita mau buka di KBP. Iya, Kota Baru Parahyangan di sana. Kita di sana itu udah mau bikin Casa Le Savoy. Casa Le Savoy dia ini sekarang punya konsep yang baru lagi. Apa tuh? Artinya kita akan membuat casa itu artinya rumah. Jadi kita mau bikin rumah Le Savoy, bikin bangunan yang mereka merasa seperti home. Bukan rasanya seperti restoran, tapi rasanya seperti home. Lalu di sana variasi makanan juga kita di sana kita coba makanan ini kita twist lagi supaya khalayak ramai lebih bisa menikmati. Sebenarnya olahan daging itu bukan hanya steak loh. Kita ini banyak variasinya. Kalau sekarang kan yang ditawarkan restoran-restoran lain kan steak, ya udah steak, di grill makan udah. Tapi ternyata kita kerjasama dengan ada koki dari Prancis juga nanti. Nah, nanti koki Prancis ini yang akan bantu kita untuk mengeksplor menu-menu steak tadi. Itu yang bikin menarik buat kita. Iya. Jadi steaknya ala apa, variannya gimana gitu ya. Nah, tapi saya lihat di IG-nya nih banyak juga kayak mungkin kayak kesannya fine dining gitu karena dekorasinya. Iya. Kalau ini kan lagi suasananya outdoor ya, tapi kalau gue lihat di IG-nya kebanyakan kayak
lebih romantis ya warna-warnanya. Yes, jadi sebenarnya kita mau mengenalkan, jadi sebenarnya untuk makan fancy itu nggak selalu harus di restoran yang fancy gitu. Makan daging berkualitas iya, nggak perlu kita ngabisin makan, jutaan yes, gitu ya. nggak perlu. Iya. Ini kita ngikutin kalau kamu mau makan daging berkualitas, intinya sih restoran kita ngikutin kantong deh. Ngikutin kantor. Iya, kita kasih knowledge sama mereka. Iya. Kalau lu makan daging yang ini Iya. seperti apa. Kalau di sini kita makan makan daging yang ini rasanya seperti apa, itu kita coba kasih edukasi lah sama mereka gitu. Begitu. Jadi kayak mirip, jadi suasana kalau di foto kan kayak mirip fine dining. Yes, tapi sebenarnya kalau mereka udah sampai ke sini udah lihat, wah ternyata dagingnya murah-murah gitu. Wah, itu dia. Ini jadi keunggulannya nih. Iya, ini salah keunggulannya satu keunggulannya kita. Iya. Iya. Nah, kemudian juga ini jam operasionalnya dari jam berapa? Kalau berapa jam sih? operasional sih kita mulainya setiap hari kita buka mulai dari jam 10 sampai jam, kalau normal sih kita sampai jam 9, tapi kadang-kadang kalau kita lagi PPKM kan ada aturan dari pemerintah, ya kita ikut mereka ya, kira-kira dari jam berapa. Oke. Nah, Le Savoy ini artinya apa sih? Apa ini? Le Savoy ini sebenarnya ini agak unik namanya. Apa sih? Iya. Sebenarnya Le Savoy ini sebenarnya yang pertama itu sebenarnya ini nama-nama kita sebagai investor di sini. Oh gitu. Jadi kalau diurut itu kan ada S, ada A, ada V gitu kan. Itu Oh, sebenarnya nama-nama. V-nya saya tahu tuh ya. Ya. S-nya saya tahu juga. A-nya udah tahu sekarang. A-nya udah tahu ya. Iya. Jadi Yang saya bingung Y-nya sama E-nya Iya. nih. Jadi itu sebenarnya cuman artinya kalau kita lihat di bah Google itu, Mbak Google. ya ini artinya ini ya apa artinya itu megah sebenarnya. Oh, megah Le Savoy. Kayak ada ini kan kayak ada hotel juga ada kan? Le Savoy. Ya, oke. jadi Le itu Savoy. sebenarnya artinya mewah, megah. Terus udah gitu, nih Butcher Resto. Ya, Apa? Kenapa itu? ya karena konsepnya kita beli daging, Iya. free grill. Oh, beli Itu. daging free grill, yes. Free daging, Yes. harga dagingnya daging butcher, Iya. kita daging grill butcher. secara free. Wah, ini. Nah, iya, jadi iya. tamu itu hanya beli itu adalah side dish. Bumbunya, ininya. apa namanya, kentangnya, Kentangnya. atau Biasa ya, wedges ya. atau Ya, ya. digoreng gitu ya. Ya, jadi mereka bisa tahu, oh saya beli daging premium dengan harga sekian, Iya. side dish dan lainnya kita jual harganya nggak mahal ya. supaya Iya, mereka iya. tetap bisa menikmati daging itu. Ini berarti kalau secara bisnis ini mendisrupt. Iya. mendisrupt. Mendisrupt. Ya, dan Pebisnis ada bisnis. dikasihnya sedikit, jangan lupa. Ya. Ada dikasih sedikit. Jadi kadang-kadang kalau saya ada di sini, kita ngobrol sama Iya, iya, tamu, iya. apa kita ngobrol. Ini loh, gue lagi ada daging baru nih. Ini adalah pure blood, kita selalu nyebutnya itu. Wagyu itu adalah pure blood. Ini kita punya yang apa, marbling sekian, rasanya sekian. Iya. Tapi justru apa yang kita kasih ke society, ke masyarakat, ya mereka kadang-kadang kalau udah makan di Le Savoy, mereka tahu kualitas daging, mereka ngerti daging yang mereka makan apa, mereka langsung tahu, mereka punya knowledge langsung. Iya. Artinya, waduh, gua ini makan daging yang gimana nih? Ya, wah ini meltik nih, rasanya gini nih. Oh, Iya. kenapa ini Wagyu? Oh, Wagyu itu rasanya seperti ini. Knowledge itu yang kita Wow. kita bagi-bagi lah. Mantap, Iya. luar biasa nih. Kalau pencinta wine ada wine tasting. Yes, kalau ini daging, kita kadang-kadang kalau tamu kita, klien kita lama, setiap kita ada daging baru, kita kasih tahu mereka, kita punya daging antik nih. Daging antik. Iya, kita punya daging antik. Iya, misalnya wah kita dapat nih daging yang marbling 12, kita dapat pure blood, kita dapat apa. Kita selalu share sama mereka. Kadang-kadang kalau mereka datang, ya kita kalau gitu ya kita juga nggak ragu-ragu untuk suruh mereka coba ya. Nih kita ada nih meat testing. Kadang-kadang kita undang mereka untuk datang. Meat testing, wow, Iya. luar biasa. Ya kita bisa share di sana. Gitu, jadinya. Nah, terus udah gitu biasanya suka ada promo-promo atau apa nggak sih? Ya tetap kita promo tetap kita jalanin. Artinya kalau promo sih biasanya kita beli 2 steak dapat 1 steak, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang juga promo kita lagi develop menu apa, misalnya kita mereka makan, tapi kita kasih ekstra menu baru kita nih cobain. Iya, coba kayak sekarang kita kan lagi develop pizza itu, pizza kita bikin. Nah itu pizza itu juga sama, kita sekarang nggak bagi free ya untuk tamu-tamu kita. Nih, mantep. Nih kita kasih nih tester gimana, apa namanya tanggapan dari mereka gimana seperti itu.
sekalian survei juga ya. Iyalah, Tes sekalian market survei. pengennya apa ya? Kalau mereka minta tambah, artinya ini udah bisa di launching. Itu dia. Intinya itu. Intinya gitu ya. Iya. Iya. Wah, cakep nih. Iya. Tapi gue salut juga nih. Karena pandemi kan meluluhlantahkan bisnis dan lain-lain, ini malah ngegas gitu. Kita ngegas. Jadi kita nih di pandemi, jadi kita buka ini sekarang udah hampir 2 tahun. Jadi pas di tengah pandemi itu setelah pertama COVID-19 itu yang lagi heboh-hebohnya, kita renovasi kurang lebih selama 3 bulan kita merenovasi tempat ini. Iya. Lalu begitu pandeminya agak turun, kita coba buka. Tapi memang animonya bagus ya? Animo bagus banget ya? Bagus. Jadi masyarakat juga ini ya, biarpun dengan protokol yang berdarah-darah ya, artinya kita cuma boleh buka sampai jam 7, lalu kapasitas harus 25%, ya sudahlah. Tapi yang penting tetap ya kita bisa kita soalnya bisa survive. Mau buka Casa Le Savoy, Iya. Casa itu sesuatu lagi Casa, nih. Nanti kalau udah jadi deh bisa bisa kita nanti di IG mungkin kita akan share nanti ya. Teman-teman nanti bisa follow IG-nya karena ini kan background-nya arsitek. Iya. Kesempatan buat kasih lihat juga ya. Buat berkarya. Iya. Ini arsitek yang punya nih. Jangan kemaluin. Iya. Ini juga video ini jadi inspirasi nih buat para pelaku bisnis arsitek. Ternyata bisa sukses juga di dunia kuliner. Di food and beverage. Selama ada usaha pastilah jalannya kebuka kok. Jalan kebuka ya. Nah, dagingnya only sapi doang atau ada yang lain? Kita mainnya hanya sapi. Sapi only ya. Iya. Oke. Kita nggak no pork, no lard. No bang no. Iya. Oke. Jadi sapi. Benar segmented ya. Pencipta daging yang mau kualitas yang daging yang mantap. Tinggal mau kualitasnya apa. Iya, ada pilihannya. Pilihannya mau apa. Paling unik tuh sapi daging apa bro? Paling unik. Yang unik sekarang itu kita punya A5. A5 itu adalah Kagoshima. Kagoshima itu ini nama salah satu kota di Jepang. Kan kalau yang kita kenal kan Kobe. Ya, Kobe itu banget tuh. Kalau Kobe dapat dagingnya agak susah nih. Kenapa? Mungkin karena dia udah punya nama kan di dunia internasional. Jadi kita cari Kobe, tapi kualitinya sama A5. Jadi kalau di Jepang itu grade daging itu A4, A3, A5 gitu. Kalau di Jepang begitu. Nah, Kagoshima juga ini sama. Kagoshima dengan Kobe sama, dia dua-duanya A5. Jadi banyak orang yang sengaja ke Kobe karena cuma mau makan daging sapi itu. Kita juga sedia, cuma beda kota. Beda kota. Kita di Kagoshima. Jadi peternakannya di Kagoshima, makanya kita nyebutnya Kagoshima. Tapi kualitinya sama A5. Sama. Kita A5 sama. Wow, nah itu deh. Iya, di Bandung hanya kita yang punya itu A5. Ini dia satu-satunya. Diferensiasi juga tuh. Juga. Buat orang-orang tertentu yang langganan kita, kalau mereka udah nyentuh Kagoshima, itu daging yang lain udah nggak kepake. Wah, berarti teman-teman mesti cobain. Langsung mereka luar biasa. Beda lah rasanya, kelasnya udah beda. Nyes di mulut itu bener-bener itu sesuatu. Teman-teman kalau di sini nggak ada reviewnya, saya bukan kalau kan nanti disediain. Bukan kuliner, tapi mungkin ada beberapa influencer kan saya lihat juga udah beberapa itu, tapi jarang nih yang ngobrol sama bosnya. Biasanya review makanan terus. Kalau saya beda, ngobrolnya sama bosnya. Bukan ngobrol sama makanan. Betul. Wah, nah Audi, ini kan keren banget ini secara konsep dan lain-lainnya. Nah, mungkin boleh di-share nih. Apa sih core value-nya atau rahasia suksesnya dalam bisnis ini nih? Lihat Le Savoy kan juga. Kalau dari saya sebenarnya yang sebenarnya yang pertama itu adalah kecintaan kita dulu sama apa yang kita lakuin. Seperti saya masak gitu kan. Passionnya dulu lah. Pertama passion dulu. Kalau kita punya passion, artinya saya sebagai arsitek turun ke dapur gitu kan. Turun ke dapur nih. Saya masak, saya cobain daging ini. Kalau ada passion, bisnis ini ada nyawanya. Jadi kalau cuman ada modal tapi nggak ada passion, repot. Terbengkalai bisa. Kalau ini kita ada passionnya. Jadi begitu ada makanan nggak enak, ada sesuatu yang nggak bener, kita langsung turun. Ini ada masalah ini, ada masalah ini, ada masalah ini. Itu ya. Ya, mungkin itu yang paling penting buat saya ya. Artinya harus ada passionnya dulu. Kalau kita mau bikin restoran, untuk apa? Mau apa kan gitu kan? Akhirnya mau gimana sebenarnya di sini gitu kan? Kalau nggak ada itu, hanya cuman purely bisnis, ya susah untuk survive. Karena otomatis kalau kita udah punya sense of belongingnya tinggi, mau nggak mau kita akan berbuat apapun sama restoran kita supaya survive.
Iya. Ya, seperti kan banyak lah restoran-restoran yang tumbang kan pada saat pandemi, pada masa apa semua kan banyak kan, ya kan. Iya. Nah sekarang istilahnya kalau udah banyak bertumbangan seperti itu gitu kan, kalau kita nggak punya passion, kita nggak ada creativity, gimana kita mau survive gitu. Iya. Ya betul sekali. anak-anak kita gimana? Nggak bisa survive Betul, gitu kan. betul. Kalau orang melihat restoran udah rugi, waduh ini udah rugi, omset udah turun, Iya. udah ini sih tutup aja Tutup, restoran. iya, Kalau secara iya. bisnis kan gitu. Uh-huh. Tapi kalau kita yang punya nih, punya Iya. sense of belongingnya, Harus ngapain nih? Iya, aduh kita harus apain nih? Kita apa harus nih? berbuat Gimana? apa nih? Iya. Itu mungkin yang kalau dari saya sih. Wah, luar biasa. Wah, Pak Audi, thank you so much sih udah Thank you, sharing-sharing. thank you. Yes. Thank you so much sih udah share tentang bagaimana bisnisnya Le Savoy. Yes. Wah, sukses ya, Pak. Makasih. Buat Ya. nanti nextnya Kasa ya. Ya. Sukses dah teman-teman. Hari ini kita udah belajar banyak nih. Video ini jadi inspirasi buat teman-teman yang mau belajar bisnis tentunya. Nah, bisa nih mengikuti inspirasi seperti yang Ya. Pak Audi lakukan gitu Ya. kan. Jadi nggak cuma modal yang penting tapi passion. Ya. Betul. Terima kasih telah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman dari Bandung nih, jauh-jauh datang ke sini. Luar biasa. Sengaja untuk ketemu Pak Audi. Ya, Oke. sampai jumpa di next Thank you. episode. Bye-bye. Bye.